lagi dengan gua Hikmah dan rekan gua Dodi. Di kesempatan kali ini kita bakal ada 2 bintang tamu yang spesial yang tentunya nggak kalah kece dari kita berdua, bener gak Dok? Bener banget, kece parah. Oke, langsung aja kita sambut, ini dia Faisal dan Kairunisa. Boleh dong sama-sama kamera. Hai guys. Boleh buka maskernya dong biar kelihatan. Oke, siap. Hai teman-teman. Apa kabar nih kalian by the way? Alhamdulillah gue baik Baik. sih. Lo sendiri gimana? Baik. Alhamdulillah. Baik ya. Kalian lagi ada kesibukan apa nih sekarang? Dari gue dulu ya. Ya, Kalau boleh. dari gue sih cuman kuliah aja, kuliah, tugas, itu-gitu aja sih. Biasalah mahasiswa. Kalau Faisal? Kalau gue juga sama sih, banyak kan tugas kelompok, lebih ke tugas kelompok daripada tugas individu ya. Iya, apalagi kan udah mau UAS ya. Oh, benar. Jadi banyak kerja kelompoknya. Nah, selama ini kan PPKM nih ya, kalian kuliah kan online tentunya. Tanggapan kalian mengenai kuliah online gimana sih? Dari lu dulu boleh? Udah. Kalau dari tanggapan gue sih, gue lebih enak kuliah online ya daripada offline, karena kalau online itu gue tuh bisa ngerjain hal yang ada di rumah gitu loh. Selain gue belajar kan, kalau offline kan gue harus bolak-balik ke kampus, terus juga ongkos-ongkosan ya kan. Kalau di online itu gue bisa belajar di rumah sembari gue ngerjain tugas rumah yang lain gitu. Jadi lebih efektif dan efisien aja sih kalau menurut gue. Iya. Kalau menurut Kai gimana? Sama sih kayak Faisal, lebih seru online malah ya. Kayak biar bisa ngerjain aktivitas lain selain aktivitas kuliah gitu kan, kayak olahraga atau enggak bersih-bersih rumah gitu. Terus juga ya udah nyaman di rumah aja karena kan kita juga udah 3 tahun ya Covid gitu. Terus kalau untuk tanggapan kalian nanti offline, kalian siap nggak sih? Dari gue sih sejujurnya belum siap banget sih gitu kan. Kayak tadi gue bilang, kita kan udah 3 tahun ya di rumah. Kalau misalkan offline tuh pasti ada rasa malesnya, apalagi kan gue juga jauh ya kuliahnya dari rumah gitu. Pasti nanti ribet. Jadi gue sejujurnya belum siap banget. Dari lu gimana? Kalau gue, Ya. kalau gue sih siap nggak siap. Kenapa tuh siap nggak siapnya? Jadi kalau suatu saat nanti kuliahnya bisa offline ya, gue udah siap juga gitu. Mau online juga gue siap gitu. Tapi lebih mengarah ke online sih. Karena lebih luang ya waktunya ya. Ya, efektif juga ya. lebih enak lah kalau menurut Lu gue. sendiri gimana? Gue sejujurnya sama sih kayak lu, lebih suka online karena kayak waktunya itu lebih efektif, bisa digunain buat yang lain, nggak habis di jalan kan. Karena Benar. banyak waktu yang kepake. Lagi rumah lo jauh kan? Jauh, sama gue kayak sama jauh. Iya. Lo ini Hikmah? Gue sih sama kayak lo bertiga gitu kan. Siap gak siap gitu kan. Karena kan secara rumah gue random ya. Maksudnya gimana tuh random? Maksudnya random gini nih. Gue rumah di timur. Rumah di timur. Gue kadang sama atasan gue di Jawa Barat. Nginep berapa hari gitu. Masa aja pulang pergi kan ongkos lagi gitu. Jadi lu lebih prefer ke online ya, soalnya Iya. kan lu juga ada waktu Kerjaan ya, iya kerjaan juga. kerjaan lain selain kuliah. Lanjut. Terus PKM lockdown. PPKM nih kan, selama online ini kan biar nggak naik terus tingkat coronanya, covidnya, kan diberlakukan PPKM atau lockdown. Efektif nggak sih buat kalian? Menurut gue efektif banget ya, apalagi kan mengurangi aktivitas di luar rumah. Jadi tuh nggak ada tuh yang namanya orang kumpul-kumpul rame-rame gitu Iya, kan. benar. Soalnya kan kita nggak tahu ya virus datangnya dari orang mana, bisa jadi dari orang yang di samping atau yang di belakang. Jadinya itu efektif banget sih. Jadi orang-orang pada stay di rumah gitu. Kalau menurut lu? Kalau menurut gue sih dibilang efektif sih ya efektif ya kan. Cuman tahu sendiri lah orang Indonesia tuh kayak gimana kan, kalau semakin dikasih aturan tuh semakin dilanggar Iya, gitu. betul banget. Bener kan? Iya. Gue setuju tuh kata Iya. Faisal. Aturan kan ada untuk dilanggar kan. Maksudnya bukan begitu. Iya. Ya kan tahu sendiri lah warga plus 62 Iya, tuh iya. gimana kan. Pasti ada aja ya Pasti yang ada susah aja. diatur. Walaupun dikasih aturan dan dikasih denda, kalau misalkan melanggar kan juga pasti banyak juga tuh yang melanggar tuh. Gitu aja sih kata gue. Ini BTW dari tadi ngomongin efek pandemi mulu nih. Coba dong, di antara kalian berdua tuh pernah nggak sih ngerasain COVID atau gejala-gejalanya sharing ke teman-teman? Coba
Bisa dulu Oke, jelasin. kalau dari gue sih alhamdulillah belum pernah kena ya, atau enggak mungkin sebenarnya pernah kena, cuman karena gue nggak periksa jadinya gue nggak tahu kalau gue kena apa enggak. Gue pernah kok kayak batuk, pilek, terus kayak nafsu makan juga kurang gitu, tapi karena nggak periksa jadinya gue nggak tahu. Tapi penciuman ada nggak ciuman? Penciuman gue alhamdulillah masih bisa nyium, masih bisa rasain makanan gitu aja sih. Mungkin itu gejala ringan kali. Iya. Kan ada gejala ringan, ada gejala yang lebih berat kan. Betul. Kalau dari lu sendiri gimana? Kalau emang? gue sih pernah kena COVID. Gejalanya? Gejalanya waktu itu gue malam sehat ya kan, maksudnya nggak pilek nggak batuk nggak. Nah tiba-tiba pas bangun tidur paginya gue langsung pilek, batuknya pilek. Mungkin gue nular dari keluarga kali ya, dari orang tua nular. Ya udah. Gitu. Pilek tuh hilang penciuman juga. Hilang penciuman, hilang, terus nafsu makan juga hilang kan. Cuman gue paksain makan gitu, walaupun nggak ada rasanya sih, emang makan sambal nggak ada rasanya kan. Terus makan yang asin-asin juga rasanya tuh kurang kayak gitu. Cuman gue paksain, daripada kagak makan kan malah tambah sakit kan yang ada. Betul. Itu sih. Kalau gua juga sempat pernah kena tuh COVID ya, corona. Tapi gua nggak sampai nafsu makan gue hilang, gue cuman sampai penciuman gua nggak bagus aja. Perasa gua masih bagus. Cuman kadang-kadang demam, nggak terlalu parah sih gua, cuman di hidung aja ketahuannya. Jadi gua langsung cek, ya bener kena COVID. Lo positif Tes swab gitu. ini dari orang mana tetangga kayaknya sih. Enggak. berapa lama penyembuhan? Gue waktu itu di rumah aja itu 7 hari sih, tapi pemulihannya kayak sebulanan lah, 2 bulan. Lama juga berarti ya. Sama gue juga begitu. Gue waktu itu hampir sebulan malah. Pemulihannya kan? Kan yang lama kan pemulihannya itu. Benar. Di karantina kita nggak boleh keluar rumah kan. Nah kalau udah misalkan udah sebulan, baru tes swab lagi untuk lihat hasilnya tuh. Iya. Lihat hasilnya positif, masih negatif. positif apa negatif kan? Kalau negatif ya kita udah bebas, udah boleh aktivitas lagi. Kalau lu pernah nggak? Gua cuman kayak kayun doang gitu, kayak gejala-gejala doang kan. Sebenarnya di keluarga gua gimana ya? Pernah. Belum pernah sama sekali, alhamdulillah. Oh. Itu kayak nganggap COVID tuh sepele gitu, apalagi Ada abang gue. Oh. Apalagi abang gue gitu kan. Ya elah cuman batuk biasa doang, pilek biasa, dia obat warung juga sembuh gitu Kayak kan. nggak percaya ya kalau COVID itu ada gitu. Gue juga gitu Awalnya. Enggak, gue emang awal COVID tuh dari 2020 kan. Dari awal 2020 sampai itu gue juga santai aja COVID. Juga pas gue kena COVID juga nggak parah, maksudnya nggak kayak yang di berita tuh di rumah sakit ada yang sampai kehilangan nyawa gitu. Nah, gue mah santai kalau emang misalkan ajal gue kena meninggal karena COVID, ya udah meninggal aja gitu aja sih kalau gue. Jadi nggak usah perlu ditakutin gitu. Iya sih. Gue juga pengalaman kakak gue nggak kena COVID, padahal satu rumah sama gue. Dari semua di rumah itu pada kena COVID, cuma kakak gue nggak kena sih. Kakak lu berarti imunnya bagus ya? Imunnya bagus. Ya selain imunnya bagus pasti dia berpikiran positif terus kan. Iya. Lalu. Kalau makan Jadi dia nggak Iya. mikirin wah kalau gue keluar takut kena COVID ya kan, pasti nggak mikir kayak gitu, santai aja Iya, gitu, betul, santai. betul. Oke, ini dari tadi kan kita udah ngebahas sharing nih tentang pengalaman COVID dari masing-masing orang atau enggak gejalanya. Gue pengen tahu dong, setelah kejadian nih, kalian pernah nggak sih dijauhin sama masyarakat? Apalagi kan bocah nih suka iseng ya. Benar. Itu, ini Kayak diledek-ledekin gitu, ada pernah nggak COVID, sih? gitu. Coba boleh dong ceritain. Faisal itu Iya. sama. Kalau gue sih lebih ke teman sekolah ya, lebih teman kuliah. Emang sih waktu itu gue udah selesai kena COVID-nya pas awal masuk kuliah kan. Nah di situ orang-orang teman-teman gue pada belum tahu kalau gue pernah kena COVID. Tapi itu udah jauh kok, udah lama pas sebulan sebelum masuk kuliah tuh udah sembuh lah. Jadi udah santai aja, gue nggak usah khawatir kalau teman-teman gue takut ketular gitu. Kalau gue kan juga pernah kena ya. Gue sih nggak ngerasain di ledek-ledekin gitu sih, karena emang jarang keluar juga. Terus Itu juga tadi. orang luar juga nggak tahu ya Iya, kalau kan. kena COVID gitu. Nah kalau gue sendiri karena berhubung gue nggak kena ya jadinya gue cuman stay aja di rumah gitu, nggak ngapa-ngapain. Lanjut. Oke, kalau dari gua sama kayak mungkin gua kan orangnya emang pecicilan gitu, nggak bisa diem di rumah gitu kan. Jadi
kalau selama lockdown itu kayak orang gabut aja gitu kan. Udah sama sih, selebihnya ngurang-ngurangin mobilitas aja. Terus selesai kena covid lu ada kayak wah gue lebih jaga-jaga nih takut Aware nih ya, begini ya, lebih aware nggak sih? Coba kalau Nisa dulu. Karena berhubung gue belum pernah kena ya, jadinya gue kan lebih baik mencegah kan ya daripada mengobati. Nah itu gue sih palingan kayak buat stay di rumah, sekalipun kalau mau ada aktivitas luar harus pakai masker, jaga jarak. Terus gue juga selalu bawa hand sanitizer aja sih gitu. Kalau gue ini gue lebih malah santai ya, malah lebih santai. Lah setelah kena tuh malah lebih santai lagi. Iya benar. Oh. Jadi gue tuh pikiran gue tuh pas main gue kena covid tuh gue anggap sakit biasa lah. Jadi gue nggak terlalu pikiran gitu, wah kalau habis kena covid takutnya kan nanti misalkan gue kena lagi tambah parah kan, gue nggak mikir situ. Gitu Gue nggak mikir situ, gue jadi dibawa santai aja gitu, selalu berpikiran positif gitu. Jadi bisa aktivitas normal lagi gitu, nggak usah takut. Tapi tetap pakai masker Setidaknya kan pakai ya. masker. kalau Pakai. keluar. Gue pakai. Musimnya tuh. Ya. Kalau lu gimana Dot? Kan lu pernah kena nih. Nah lu gimana tuh? Gue sih ya pasti gue berbeda sama Faisal, gue masih lebih aware lah ya kan, pernah kena kayak rasanya tuh ya Allah nggak bisa cium tuh kayak nggak enak banget sebenarnya loh. Ya gue pakai masker, gue usahain mana-mana, terus kayak nggak sering kumpul-kumpul lah istilahnya, kalau nggak penting gue di rumah aja deh. Kalau dari gue sendiri sama kayak Faisal sih, enjoy gitu. Nggak mikirin kemana-mana ya, nggak mikir kemana-mana aneh-aneh gitu. Malah gue semenjak PPKM itu sering banget keluar. Sama gue nggak betah di rumah, Soalnya nggak betah ya. Ya, Apalagi lama. gue sebenarnya pakai masker itu cuman karena takut disuruh nyapu sih sebenarnya. Bener banget. Gue lebih takut Foto sih, lagi kan. takutnya di foto dimasukin Instagram viral tuh. Gue masuk Instagram Jakarta kan. Padahal mah masker juga buat kesehatan Kesehatan Iya, bener. sendiri. Kalau lagi naik motor kan pakai masker bagus kan, biar nggak kena debu, biar nggak batuk gitu. Itu aja Oke, sih. next dari kalian berdua, ada nggak sih tips buat jaga kesehatan selama pandemi ini? Boleh Iya. dari Faisal atau nggak kayak Dari Nisa boleh Nis. Oke, kalau dari gue sih karena gue belum pernah kena ya palingan kayak jaga pola makan, pola tidur. Terus gue tuh kalau malam itu suka minum vitamin, dikasih vitamin biar imunnya bagus gitu. Terus olahraga kecil-kecilan karena kan waktu itu kan juga ada lockdown ya, jadinya olahraga yang ada di rumah aja gitu. Kalau Faisal? Kalau tips dari gue sih lebih pertama itu ke pikiran ya. Pikiran itu pikiran. Harus pengaruh positif ya. pengaruh banget. Kalau pikiran kita tuh positif, santai, itu enjoy. Tapi juga di balik enjoy itu kita harus antisipasi gitu. Tetap antisipasi. Jadi kan pikiran positif, jiwa positif, dan jiwa jadi sehat, olahraga jadi sehat gitu. Selain itu udah tambah makanan-makanan yang bergizi, olahraga. Istilahnya dari dalam dulu ya, pikiran dulu semua, baru asupan-asupannya juga harus dijaga. Berjiwa baru peraga kita tuh. Sip. Itu sih. Keren BG. Jadinya tuh virus juga segan sama kita, bener gak? Betul. udah ada tamengnya gitu kan? Udah ada tameng. Lo gimana Dot? Kan lu pernah kena nih, coba lo tips-tips pernah juga. Kalau tips gue ya pakai masker selalu, terus hand sanitizer juga sih pakein, soalnya kan kita nggak tahu apa aja yang kita sentuh, bekas dari mana, apa aja yang sebelumnya pakai juga kan barang-barangnya. Terus ya sama asupan juga lah dijaga. Ditambah lu sering naik transportasi umum kan? Bener banget. Jadi lu sering takut megang bangku, bekas dipegang orang kan, pegang tiang. Iya, Betul, tiangnya betul. pegangannya kan. Tiang, apalagi tiang tuh yang lebih rawan Lebih virus banyak sih. virus sih, tiang. Lo gimana Hik? Kalau tips dari gue sendiri, pertama yang penting tuh iman ya. Yang pertama tuh iman. Kenapa? Karena apa namanya? Iniin virus tuh bukan kita gitu kan. Kita nggak tahu asal muasalnya, beritanya emang dari Cina gitu kan. Oh. Cuman kan itu kehendak Tuhan ya kan. Nah, pertama iman, yang kedua yang gue setuju kata Faisal, pikiran. Nggak boleh banyak pikiran segala macam Tetap gitu kan. positif ya pikirannya. Oke, benar. Terus kalau pola makan ya, gue sebenarnya orangnya yang sembrono gitu, apa aja dimakan. Gitu. Dan gue
juga nggak teratur gitu. Orang makan 3 kali sehari, gue sehari sekali. Sehari sekali. Itu jam berapa tuh makan? Gak nentu, selapernya gue. Untung nggak sakit lo ya, kena Iya, lambung. betul. Itu nggak asam lambung. Covid enggak, asam lambung naik. Gitu. Udah. Tapi kalau menurut gue lu mendingan normal aja. Iya. Makan sehari 3 kali. Iya, usahain sih makan. Jangan sehari sekali, ntar kalau lu malah kena sakit mah kan, ya kan sakit mah kan Bahaya telat juga. makan kan, Heeh. takutnya begitu dan kebiasaan buruk jangan dilakuin. Oke, terus lanjut. Tadi asupan ya, gue langsung. Terus vitamin nih. Oh. Gue tipe orang yang gampang-gampang susah minum obat. Kenapa tuh? Karena gue gimana ya? Gue sendiri emang dari kecil jarang banget masuk rumah sakit gitu. Jarang banget sakit, jarang banget masuk rumah sakit gitu. Jadi namanya obat ya udah gitu. Kalau gue sakit paling air gitu di kamar. Minum air putih yang banyak ya. Hangat lah, hangat. Betul, makan putih. Udah lanjut. Kalau misal gue mau nanya nih sama Dodi, lo kan waktu itu kan pernah kena covid kan. Nah itu lo tes swab itu Mandiri iya mandiri apa di rumah sakit. dari Oh, apa sih? Apa ke klinik gitu. Oh, Awal-awalnya sih kan gua ke mandiri dulu, cuman karena kayak memastikan lagi gua ke klinik sih. Kebetulan juga ada saudara yang kerja di tempat kayak gitu, tempat klinik rumah sakit gitu. Jadi dia bisa ngecekin. Kalau lu tapi bayar gak? bayar cuman tetap ya? agak Oh, miring lah ya, bisa dimiringin. bisa. Iya benar. Kalau gue sih waktu itu ini dari kantor orang tua. Jadi gue di situ bisa ikut tes kalian, kan orang tua kebetulan kena juga ya kan, kena covid juga, gue juga kena. Kira gue ini barengan tes swab. Oh iya. Ya udah sih, cukup sih itu aja. Duduk. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye. Dadah guys.